Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang pemikiran filsafat Ibnu Sina, dan saya akan membahas tentang biografi dan karya-karya Ibnu Sina. Biografi Ibnu Sina, nama lengkapnya adalah Abu Ali Hussein bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Ibnu Sina dilahirkan pada bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus September 980 Masehi di Afshana, sebuah kota kecil yang berada di wilayah Uzbekistan saat ini. Di dunia barat, ia dikenal dengan Avicenna dan dijuluki sebagai pangeran para dokter. Ibnu Sina dilahirkan di desa Afshana, kampung ibunya, dekat kota Karmaistan, dari Kabupaten Bal, wilayah Afghanistan, masuk ke dalam provinsi Bukhara yang sekarang masuk wilayah Rusia. Ayahnya berasal dari Bal, suatu kota yang dikenal dengan sebagai Bahtara. Nama ini mengandung arti cemerlang. Menurut perpustakaan Persia di zaman tengah, kota ini sebagai pusat perdagangan metropolitan politik, kota intelektual, agama, serta pusat kehidupan agama dan intelektual, pendidikan dan perjalanan Ibnu Sina, sama halnya dengan kehidupan orang lainnya. Di usia yang masih muda, yaitu umur 10 tahun, ia sudah bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran dan banyak tahu tentang sastra, sehingga ia dikatakan manusia yang sangat luar biasa dan mengagumkan. Ingatannya sangat kuat dan mengagumkan. Ini tetap dimilikinya selama hidupnya. Ia menceritakan bahwa ia hafal kitab metafisika karangan Aristoteles luar kepala tanpa memahaminya. Tetapi setelah ia membeli kitab Al-Farabi, mengetahui tujuan metafisika Aristoteles, sehingga terbukalah bagian pada waktu itu tujuannya dari kitab Aristoteles, karena ia telah hafal sebelumnya di luar kepala. Kenyataan ini membuat Ibnu Sina mengakui kedudukan Al-Farabi sebagai guru keduanya. Ibnu Sina mendalami ilmu medis atau kedokteran saat berusia 16 tahun, bukan hanya pada tataran teori semata, tetapi juga pada tataran praktis. Setelah mempelajarinya, Ibnu Sina pergi ke desa-desa untuk memberikan pengobatan kepada orang miskin dan menjadi pendidik bagi anak-anak yang tidak mampu tersebut. Artinya, Ibnu Sina tak hanya belajar dari teoritis, tetapi perjalanan hidupnya membuatnya mendapatkan pengalaman baru. Dan ia menjadi dokter yang terakui pada umur 18 tahun. Ibnu Sina tidak pernah mengalami ketegangan, dan usianya pun tidak panjang. Ia banyak disibukkan dengan urusan politik, sehingga ia tidak banyak mempunyai kesempatan untuk mengarang. Sekalipun demikian, ia telah berhasil meninggalkan berpuluh-puluh karangan. Kesuburan hasil karya ini disebabkan beberapa hal. Pertama, ia pandai mengatur waktu. Siang hari digunakan untuk pekerjaan di pemerintah, sedangkan malam hari digunakan untuk mengajar dan mengarang. Kedua, ia menulis dengan sisa waktu yang ada, meskipun berlarut-larut menuangkan gagasannya dengan tulisan tangan. Ketiga, sebelum Ibnu Sina telah hidup Al-Farabi yang juga mengarang dan mengulas buku-buku filsafat. Ini berarti Al-Farabi telah membimbingnya untuk menjadi filosof yang padat dengan karyanya. Ibnu Sina meninggal dengan sangat wajar, artinya ia meninggal bukan dibunuh atau karena lainnya. Ia meninggal karena sakit biasa pada tahun 428 Hijriah, bertepatan pada tahun 1370 Masehi, dalam usia 58 tahun Hamadan. Karya Ibnu Sina, tulisan-tulisan Ibnu Sina, sebagian dari sebuah karya yang mendekati jumlah 250 karya, masih ada. Jika kita menghitung seluruh risalah kecilnya serta karya sastranya, nyaris berbicara tentang setiap ilmu yang dikenal dunia hingga abad pertengahan. Karya-karya itu sebagian berbahasa Arab, namun sebagian kecil ada juga yang ditulis dalam bahasa Persia, seperti Danis Namai Alai, buku ilmu pengetahuan yang dipersembahkan kepada Al-Khalifah Ala ad-Daulah, yang merupakan karya filsafat pertama di Persia modern. Gaya bahasa Ibnu Sina dalam karya-karya awalnya agak rumit dan tidak jelas, hingga tinggal lama di Afshana. Ketika mendapat kritik dari para ahli sastra, ia mulai mempelajari literatur bahasa Arab secara intens. Gaya bahasa diperhalus dan disempurnakan.
Abdul Halim Mutasir menyebutkan bahwa jumlah karya Ibnu Sina mencapai 276 buah, baik berupa surat-surat, buku, maupun ensiklopedia yang ditulis semasa hidupnya yang tidak terlalu lama. Berikut karya-karya Ibnu Sina monumental dan terpopuler, yaitu Kitab Al-Qanut fi Tibb. Buku ini adalah ensiklopedia dalam profesi kedokteran dan sudah diterjemahkan ke bahasa Latin. Buku ini juga tercatat sebagai rujukan terpenting untuk mengajarkan tentang kedokteran di berbagai belahan dunia, terkhusus di Eropa hingga era kebangkitan. Buku ini telah diakui oleh semua kalangan ilmuwan ketika itu dan mendapatkan apresiasi yang sangat positif dari berbagai kalangan. Buku ini memuat 5 bagian. Bagian pertama membahas tentang kedokteran secara umum seperti konsep dasar, batas kajian, dan objek kajian. Dibahasa juga tentang organ tubuh manusia, seperti badan, tulang, urat manusia, dan ragam obat dan tata cara pengobatannya, dan lain sebagainya. Bagian kedua secara spesifik membahas berbagai kosakata dalam dunia kedokteran, ragam obat, dan efek dari pengobatannya. Bagian ketiga mengkaji beragam penyakit yang terdapat pada semua anggota tubuh manusia, mulai dari kepala sampai kaki. Tidak hanya itu, dijelaskan juga ragam gejala dan arah mendiagnosa penyakit tersebut. Bagian keempat membahas tentang ragam penyakit komplikasi yang menyerang lebih dari satu anggota badan, seperti yang diakibatkan oleh penyakit demam. Buku ini juga membicarakan tentang penyakit tumor, borok, tulang patah, serta penyakit lepra. Bagian kelima secara khusus membahas tentang jenis obat-obatan, buatan, dan campuran. Kitab Al-Juzah Ibnu Sina At-Tadiyah. Buku ini termasuk dari ringkasan Kitab Al-Qanun. Untuk masa kini, buku ini disebut sebagai buku saku yang berisi catatan singkat yang mudah untuk dihafal sehingga dapat dengan mudah dan cepat untuk mengobati sakit dan pada kondisi penyakit yang berbeda tidak perlu untuk merujuk kembali kepada Kitab Al-Qanun. Buku ini juga sudah diterjemahkan pada bahasa Latin. An-Najat. Buku ini termasuk ringkasan dari buku Asy-Syifah dan pernah diterbitkan bersamaan dengan buku Al-Qanut pada tahun 593 di Roman dan tahun 1331 di Mesir. Al-Isyrat wa Tanbiyat. Buku ini merupakan buku terakhir yang terbaik dan pernah diterbitkan di Leiden pada tahun 1892 dan juga sebagiannya diterjemahkan dalam bahasa Prancis. Lalu diterbitkan di Kairo lagi tahun 1947 oleh Dr. Sulaiman Al-Hikmat Al-Masyrikiyah. Buku ini banyak menjadi perbincangan dan menjadi referensi banyak orang, terutama dalam bidang logika. Tapi ada juga yang mengatakannya sebagai buku tasawuf. Menurut Carlos Nolimon, berisi filsafat timur sebagai imbangan dari filsafat barat. Oke, sekian dari pembahasan tentang biografi Ibnu Sina dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Saya akan membahas teori emanasi dari Ibnu Sina. Diskursus mengenai penciptaan alam semesta banyak dari para filosof yang berbeda pandangan dalam hal ini. Perbedaan pandangan itu terletak pada beberapa persoalan yang sangat mendasar terkait dengan teori emanasi. Antara lain, apakah alam ada karena memang sudah ada, ataukah alam ini ada karena memang ada yang menciptakannya? Keduanya sangat menarik para filosof untuk mengkajinya secara komprehensif. Sebab, ini menjadi hal yang harus dikaji kebenarannya. Kata emanasi, dalam bahasa Inggris disebut emanation, yang berarti sebuah proses munculnya sesuatu dari pancaran. Bahwa yang dipancarkan substansinya sama dengan yang memancarkan. Sedangkan, dalam kamus filsafat, emanasi berarti doktrin mengenai terjadinya dunia. Dunia terjadi karena dan oleh proses di mana yang ilahi meleleh, sebuah alternatif doktrin penciptaan. Konsep emanasi menghubungkan tata kekal dan tata sementara, biasanya melalui tahapan antara. Di barat, genetisisme dan neoplatonisme merupakan emanasionik. Filsafat-filsafat condong ke arah ini. Dari penjelasan kata emanasi tadi, maka dapat dikatakan bahwa emanasi berarti sebuah doktrin yang mencoba mengulas tentang sebuah penciptaan alam, yang ditujukan untuk mencapai sebuah kebenaran yang absolut dalam tradisi filsafat Islam. Teori emanasi memiliki hubungan iluminatif menurun, yakni berawal dari prinsip pertama atau akal pertama hingga ke prinsip atau akal terendah, yaitu alam, yang dalam pembahasan Ibnu Sina mengenai doktrin Aristoteles tentang kuasa pertama atau as-sabab al-hakiki, sebab utama yaitu Tuhan. Menilik dari teori Ibnu Sina dalam studi eksistensi terkait
dengan masalah pemikiran membawanya untuk membahas secara mendalam mengenai beberapa pemikir atau filosof, dalam hal ini otoritas, untuk mencari solusi padanya. Dan kejelasannya berkaitan dengan masalah-masalah mengenai penciptaan, yaitu hubungan antara Allah dan alam. Ia mengatakan bahwa pembahasan filosof dalam hal ini pemikirannya sangat dipengaruhi oleh pemikiran para filosof Yunani. Dalam pembahasan filsafatnya mengenai penciptaan alam, Ibnu Sina tidaklah jauh berbeda dengan teori yang diusung oleh Al-Farabi, sehingga tingkat kesulitan yang dialami dalam membedakan pendapat keduanya akan terasa. Hal ini karena dalam teori mereka berdua memiliki kemiripan yang cukup signifikan. Sebagaimana yang diketahui bahwa emanasi merupakan dan berasal dari sebuah teori filosof barat, yakni Plotinus, yang mengatakan bahwa terjadinya alam ini merupakan sebuah pancaran dari yang esa. Dalam hal ini, Ibnu Sina mengamini perkataan Plato tersebut karena ia beranggapan bahwa alam ini tidaklah diciptakan, melainkan adanya merupakan pancaran dari Tuhan. Teori ini kemudian dikritik oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Tahafut Al-Falasifah, yang menyatakan bahwa Allah adalah zat yang qadim dan maha dahulu dan bersifat abadi. Jika alam merupakan pancaran dari yang kuasa, berarti alam memiliki substansi yang sama dengan yang menciptakan alam, atau alam itu kekal. Hal ini tentu tidak dibenarkan karena substansi alam tidaklah sama dengan yang mencipta. Namun kemudian, pendapat Plato mengenai terjadinya alam tersebut diislamkan oleh Ibnu Sina, sehingga pendapat yang mengatakan bahwa Allah adalah penyebab yang pasif dan dalam terjadinya alam diubahnya menjadi Allah sebagai pencipta yang aktif. Dia menciptakan alam dari sebuah materi yang sudah lebih dahulu ada, yang berasal dari sebuah pancaran. Adapun proses terjadinya pancaran tersebut adalah sebuah proses di mana ketika Allah menjadi wujud, bukan dari tiada, sebagai akal yang langsung memikirkan bertaakul terhadap zatnya yang menjadi objek pemikirannya, maka memancarlah akal pertama. Begitu proses ini seterusnya hingga mencapai proses yang ke-10. Pendapat Ibnu Sina mencoba mendekonstruksi pemikiran Plato mengenai terjadinya alam yang menurutnya sebagai penyebab pasif yang menjadi penyebab yang aktif. Ibnu Sina secara sistematis merumuskan doktrinnya tentang teori emanasi dengan penjelasan sebagai berikut. Emanasi, suatu bentuk penciptaan di alam non-materi, adalah bentuk perwujudan dan pemanifestasian sebuah eksistensi yang lain, dan bergantung kepada eksistensi yang lain, tanpa perantaraan materi, instrumen, ataupun waktu. Akan tetapi, sesuatu yang didahului oleh yang non-eksistensi dalam waktu tidak akan membutuhkan perantara. Jadi dalam pembahasan teori emanasi tersebut, Ibnu Sina, emanasi merupakan tingkatan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan penciptaan yang masih memerlukan ruang dan waktu. Dalam hal ini sangat jelas bahwa definisi dan teori emanasi yang dengannya perhatian kita ditarik kepadanya kenyataan bahwa emanasi memiliki keutamaan atau gagasan penciptaan dan sepanjang prosesnya tidak diperantarai bahkan didahului oleh waktu atau bahkan materi. Untuk menjelaskan teorinya mengenai emanasi, ia kemudian memberi garis besar terhadap bukti metafisik doktrinnya mengenai emanasi, yaitu gagasan bahwa suatu kuasa yang membuat sesuatu menjadi wajib ada berbeda dengan gagasan bahwa kuasa itu membuat sesuatu yang lain juga menjadi wajib ada. Jika eksistensi keduanya disebabkan oleh satu hal, maka yang satu ini sebagai sebab harus dari perspektif yang berbeda dan realitas yang berbeda pula. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa jika kedua sesuatu antara wajib al-wujud dengan mukmin al-wujud terjadi dalam satu waktu, maka tidaklah dikatakan sebagai emanasi. Dengan demikian, setiap segala sesuatu yang wujudnya mewajibkan dua hal atau terwujud darinya dua wujud secara bersamaan, sehingga tak satu pun dari keduanya melalui dan dengan campur tangan sesuatu yang lain, maka hakikat wujudnya adalah sama atau berbentuk satu substansi, karena ia memiliki dua sisi yang berbeda. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai teori emanasi dari Ibnu Sina, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat tentang jiwa. Kata jiwa dalam Al-Quran dan Al-Hadis diistilahkan dengan al-nafs atau al-ruh, sebagaimana termaktub dalam Quran surah Al-Sad ayat 71-72, Al-Isra ayat 58, dan Al-Fajr ayat 27-30. Jiwa manusia sebagaimana jiwa-jiwa lain dan segala apa yang terdapat di bawah rembulan memancar dari akal ke-10. Menurut Ibnu Sina, manusia memang tersusun dari dua unsur, yaitu tubuh dan jiwa. Antara keduanya tidak ada persamaan. Unsur tubuh terbentuk dari berbagai unsur yang memancar dari planet-planet, sementara jiwa hanya terbentuk dari satu unsur, yaitu dari akal al-fa'al. Dan jiwa ini pada dasarnya merupakan abstraksi tersendiri dalam struktur tubuh manusia, namun selamanya bergantung pada tubuh. Jiwa dan tubuh mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Jika jiwa tidak ada, maka tubuh tidak ada pula, karena jiwa adalah sumber kehidupannya. Sebaliknya, jika tubuh tidak ada, jiwa pun tidak ada, karena tubuh adalah syarat untuk adanya jiwa. Secara garis besar, pembahasan Ibnu Sina tentang jiwa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fisika. Di dalamnya dibicarakan tentang jiwa tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Jiwa tumbuh-tumbuhan atau al-nafs al-nabatiyat mempunyai tiga daya, yaitu makan, tumbuh, dan berkembang biak.
Jadi, jiwa pada tumbuh-tumbuhan hanya berfungsi pada ketiga komponen itu saja. Kedua, jiwa binatang atau al-nafs al-hayawaniyah memiliki dua daya, yaitu gerak atau al-muharrikat dan mekab atau al-mudrikat. Daya menangkap ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama, menangkap dari luar dengan panca indera. Yang kedua, menangkap dari dalam indera batin, dan terdiri dari indera bersama menerima segala apa yang ditangkap oleh indera luar. Yang kedua, indera representasi yang menyimpan segala apa yang diterima oleh indera bersama. Yang ketiga adalah imajinasi yang menyusun apa segala yang diterima indera bersama. Yang keempat adalah estimasi yang dapat menangkap hal-hal abstrak yang terlepas dari materinya, seperti keharusan lari bagi kambing ketika melihat serigala. Yang keenam, indera pemelihara atau rekoleksi yang menyimpan hal-hal yang abstrak yang diterima oleh indera estimasi. Jiwa manusia atau al-nafs al-natakiyah yang mempunyai dua daya, yaitu praktis dan teoritis. Daya praktis hubungan dengan jasad, sedangkan daya teoritis hubungan dengan hal yang abstrak. Daya teoritis mempunyai 4 tingkatan, yaitu yang pertama adalah akal materi, yang semata-mata mempunyai potensi untuk berpikir dan belum dilatih walaupun sedikit. Yang kedua, akal al-makalat, merupakan akal materi yang dilatih untuk berpikir yang abstrak. Yang ketiga adalah akal akwal, yaitu akal malaikat yang sudah dapat berpikir tentang hal-hal yang abstrak. Yang keempat adalah akal mustafat, yaitu akal yang telah sanggup berpikir tentang hal-hal abstrak tanpa perlu daya upaya. Akal inilah yang dapat berhubungan dengan menerima limpahan ilmu pengetahuan dari akal aktif. Metafisika yang membicarakan tentang wujud jiwa atau isbati wujud al-nafsi. Dalam membuktikan adanya jiwa, Ibnu Sina mengungkapkan dalil-dalil sebagai berikut. Yang pertama, dalil alam kejiwaan yang didasarkan fenomena gerak dan pengetahuan. Fenomena gerak terbagi ke dalam dua. Yang pertama adalah gerakan paksaan, yaitu gerakan yang timbul pada suatu benda disebabkan adanya dorongan dari luar. Kedua, gerakan tidak paksaan, yaitu gerakan yang terjadi baik sesuai dengan hukum alam seperti batu yang jatuh pasti ke bawah, maupun yang berlawanan seperti manusia berjalan dan burung terbang. Padahal menurut berat bendanya, manusia mesti diam di tempat, sedangkan burung seharusnya jatuh ke bumi. Hal ini dapat terjadi karena adanya penggerak yang berbeda dengan unsur jisim. Penggerak ini disebut dengan jiwa, konsep aku, dan kesatuan fenomena psikologis. Didasarkan pada hakikat penciptaan manusia, bila seorang membicarakan pribadinya atau mengajak orang lain berbicara, dalil ini dikemukakan oleh Ibnu Sina. Didasari karena ketika seseorang berkata, saya akan keluar atau aku akan tidur, maka ketika itu yang dimaksud bukanlah gerak kakinya atau memejamkan mata, tetapi hakikatnya adalah jiwanya. Begitu juga psikologi manusia menunjukkan adanya satu kekuatan yang sesuai dan mengatur fokus hidup manusia yang menimbulkan fenomena-fenomena dalam perjalanan hidupnya. Kekuatan yang menguasai dan mengatur tersebut adalah jiwa. Dalil kontinuitas. Dalil ini didasarkan oleh Ibnu Sina kepada pembandingan antara jiwa dan jasad manusia yang senantiasa mengalami perubahan dan pergantian kulit yang sekarang ini umpamanya tidak sama dengan kulit 10 tahun yang lalu karena telah mengalami perubahan seperti mengkerut dan berkurang. Sedangkan jiwa tidak mengalami perubahan. Dalil manusia terbang atau manusia melayang. Dalil ini menunjukkan daya kreasi Ibnu Sina yang sangat mengagumkan meskipun ini bersifat asumsi atau khayalan. Ringkasnya, oleh Ibnu Sina mengandaikan ada seorang tercipta dengan wujud yang sempurna, kemudian diletakkan di udara dengan mata tertutup. Anggota jasadnya dipisah-pisahkan, sehingga ia tidak merasakan apapun. Dalam kondisi demikian, menurut Ibnu Sina, ia tetap yakin bahwa dirinya ada. Di saat itu, ia menghayalkan adanya tangan, kaki, dan organ jasad lainnya. Tetapi semua jasad tersebut ialah hanya hayalan, bukan bagian dari dirinya. Dengan demikian, berarti penetapan tentang wujud dirinya bukan hasil dari indera dan jasmaninya, melainkan dari sumber lain yang berbeda dengan jasad, yakni jiwa. Demikianlah dalil-dalil yang diungkapkan oleh Ibnu Sina tentang bukti adanya jiwa. Hakikat jiwa atau jauhar rohani seperti yang dikemukakan Aristoteles adalah kesempurnaan awal bagi jasad alami yang organis. Ternyata tidak memuaskan Ibnu Sina karena definisi tersebut belum memberikan gambaran tentang jiwa yang membedakannya dengan jasad. Karena bila jasad mengalami kehancuran, maka jiwa ikut hancur. Untuk itu, menurut Ibnu Sina, jiwa merupakan substansi rohani yang tidak tersusun dari materi-materi sebagaimana jasad. Kesatuan antara keduanya bersifat asidens. Hancurnya jasad tidak membawa hancurnya jiwa. Untuk mendukung pendapatnya, Ibnu Sina mengemukakan beberapa argumen. Yang pertama, jiwa dapat mengetahui objek pikiran dan hal ini tidak dapat dilakukan oleh jasad. Jiwa dapat mengetahui hal-hal yang abstrak dan zat yang tanpa alat, sedangkan indera manusia hanya dapat mengetahui yang konkret dengan alat. Ketiga, jasad bisa merasakan lelah setelah memikul atau bekerja berat, bahkan dapat rusak, sedangkan jiwa digunakan untuk berpikir tentang masalah besar, tidak membuatnya menjadi lelah ataupun rusak. 4. Jasad dan pengangkatnya akan mengalami kelemahan pada waktu usia tua, misalnya umur 50 tahun,
Sebaliknya, jiwa atau daya jiwa akan semakin kuat karena jiwa bukan bagian dari jasad dan keduanya merupakan substansi yang berbeda. Hubungan jiwa dengan jasad sebelum Ibnu Sina, Aristoteles dan Plato sudah menjelaskan masalah ini. Menurut Aristoteles, hubungan keduanya bersifat esensial. Sebaliknya, Plato menganggap bahwa hubungan keduanya lebih bersifat asidens karena jiwa dan jasad adalah dua substansi yang berdiri sendiri. Ibnu Sina dalam hal ini nampaknya lebih sependapat dengan Plato bahwa hubungan keduanya lebih bersifat asidens. Binasanya jasad tidak mengakibatkan binasanya jiwa. Menurut Ibnu Sina, selain eratnya hubungan keduanya, antara keduanya juga saling pengaruh mempengaruhi, saling bantu membantu. Jasad adalah tempat bagi jiwa. Adanya jasad merupakan syarat mutlak terciptanya jiwa. Dengan kata lain, tidak akan terciptanya jiwa bila tidak diciptakan jasad yang ditempatinya. Jika tidak demikian, tentu akan terjadi adanya jiwa tanpa jasad, atau adanya satu jasad yang ditempati beberapa jiwa. Kekekalan jiwa. Untuk mendasari pendapat ini, Ibnu Sina mengemukakan 3 dalil. Yang pertama, dalil al-infisal, yaitu perpaduan antara jiwa dan jasad bersifat asidens. Masing-masing unsur mempunyai substansi sendiri yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, karena jiwa bersifat kekal, dan jasad tidak. Sedangkan jasad tidak dapat hidup tanpa adanya jiwa. Dalil al-basyarat, yaitu jiwa adalah jauhar rohnya, yang selalu hidup dan tidak mengenal mati. Karena hidup nyata merupakan sifat dari jiwa, maka mustahil bersifat sebaliknya atau mati. Karenanya jiwa juga dinamakan jauhar basit, yang hidup selalu. Dalil al-musyabahat, dalil ini bersifat metafisika. Jiwa manusia sesuai dengan filsafat emanasi, bersumber dari akal faal atau akal ke-10, berbagai pemberi segala bentuk, karena akal ke-10 ini merupakan esensi yang berpikir, bersifat azali dan kekal. Maka jiwa sebagai malul atau akibatnya akan kekal juga. Dari uraian di atas memberikan satu pendapat dan penilaian bahwa secara eksplisit Ibnu Sina mengatakan bahwa yang akan dibangkitkan di akhirat nanti adalah roh manusia saja. Pengingkaran kebangkitan jasmani inilah yang menimbulkan kritikan tajam dari Al-Ghazali. Bahkan para filosof muslim yang berpendapat seperti itu dihukum kafir olehnya. Pendapat ini mengandung arti bahwa pembalasan di akhirat nanti hanya disediakan untuk roh semata, sedangkan jasad akan lenyap seperti jasad tumbuhan dan hewan. Padahal manusia yang diberi beban agama adalah manusia yang tersusun dari roh dan jasad. Sebenarnya, terjadinya perbedaan dalam pemahaman ajaran dasar dalam Islam yang tidak akan membawa kepada kekafiran. Uraian di atas juga mengisyaratkan bahwa Ibnu Sina menempatkan jiwa manusia pada peringkat yang paling tinggi. Di samping sebagai dasar berpikir, juga mempunyai daya-daya yang terdapat pada jiwa, tumbuhan, dan hewan. Penjelasan di atas juga menunjukkan bahwa menurut Ibnu Sina, jiwa manusia tidak hancur dengan hancurnya jasad, sedangkan jiwa tumbuhan dan hewan yang ada di dalam diri manusia akan hancur dengan matinya badan dan ia tidak akan dihidupkan kembali. Karena fungsi-fungsinya bersifat fisik dan jasmani, maka pembalasan untuk kedua jiwa ini ditentukan di dunia, bukan di akhirat. Saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang filsafat al-wujud dari Ibnu Sina. Dalam pembuktian tentang eksistensi Tuhan, Ibnu Sina menempuh jalan yang agak berbeda dengan jalan yang ada di dalam agama, dan juga dengan dalil para teolog atau ahli mutakalimin yang tertitik tolak pada konsep alam baharu. Ia sebenarnya hanya melanjutkan dalil ontologi yang berasal dari Aristoteles dan mengikuti Al-Farabi sebelumnya dengan membagikan wujud ini dengan 2 jenis. Yang pertama yaitu wajib al-wujud dan mukmin al-wujud. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, wajib al-wujud adalah sesuatu yang ada atau al-mawjud yang jika diandaikan tidak ada, ia menjadi mustahil. Dengan kata lain, ia mesti adanya. Sedangkan yang dimaksud dengan mukmin al-wujud adalah yang tidak diandaikan, tidak ada atau ada, ia tidak menjadi mustahil, maksudnya ia boleh ada dan boleh tidak ada atau tidak ada dari sisi apapun. Konsep ini semata-mata dianggap oleh Ibnu Sina sebagai akali, dan ia membaginya menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ialah wajib al-wujud bil zatihin, yaitu wujudnya ada karena zatnya semata sehingga mustahil. Jika diandaikan tidak ada, karena adanya tidak butuh sebab yang lain di luar dirinya. Yang kedua, wajib al-wujud bil gorihi, wujudnya karena ada sesuatu yang lain di luar zatnya. Umpamanya, tempat adanya itu bukan karena dirinya, melainkan hasil dari penambahan 2 dengan 2. Adapun yang mungkin itu da'a, dilihat dari sisi zatnya. Dalam hal ini, ia tidak mesti ada dan tidak ada, dan karena itu disebut mungkin dizatihi. Dan ketika ada sebab, maka ia menjadi wajib dan juga meliputi segala sesuatu yang ada, menjangkaukan alam semesta. Sehingga ia disebut dengan wajib al-wujud dengan zatnya, maka itu adalah Tuhan yang darinya berasal dari yang ada ini.
Demikianlah pembahasan tentang Ibnu Sina, kendati pun kebanyakan pemikiran-pemikiran filsafatnya telah banyak dikemukakan oleh Al-Farabi. Namun, ia telah berhasil memberikan uraian secara rinci dan lengkap dengan gaya pemikirannya yang menarik. Karena itu tepat sekali ada penilaian yang mengatakan bahwa di tangan Ibnu Sina lah filsafat di dunia Islam atau di dunia timur mencapai puncaknya yang tertinggi. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!